Baik, kita mulai sesi pertama untuk perkuliahan akuntansi keuangan daerah. Modul sudah saya siapkan, sudah baca ya. Ada modul, ada PowerPoint untuk sesi pertama. Yang angin dari kalian atau dari saya ini? Dari Bapak, Pak. Dari Bapak ya, bentar ya. Baik, saya pakai kipas angin soalnya ya. Eh, Perkuliahan malam ini saya langsung aja share ini PowerPoint-nya. Bisa lihat PowerPoint-nya ya. Baik, sesi pertama tentang akuntansi keuangan daerah. Ada 4 poin yang harus kita diskusikan pada malam ini. Hubungan antara kegiatan pemerintah dan kewajiban menyusun laporan keuangan pertanggungjawaban dan jenis-jenis laporan keuangan. Kita langsung aja. Kalau terkait dengan akuntansi, saya pikir kalian sudah tahu betul ya apa yang namanya akuntansi. Hanya saja kita sekarang bicara soal akuntansi keuangan daerah. Sebagian besar kita sudah mempelajari akuntansi secara umum atau lebih tepat akuntansi komersial ya, akuntansi umumnya. Aduh, maaf, baterai saya habis lagi. Rupanya tadi saya ngecas tadi pakai enaknya pakai clip on tapi rupanya nggak ngecas, nggak ngisi. Kita lanjut aja. Sampai mana tadi? Baik, kita ulangi lagi deh ya. Tentang akuntansi tadi ya, bahwa sebenarnya kita sudah tahu secara singkat akuntansi itu adalah perekayasaan. Perekayasaan informasi, informasi apa ya, informasi keuangan. Dalam tanda petik perlu digarisbawahi, perekayasaan tidak dalam arti yang negatif tentunya. Merekayasa di sini adalah menciptakan informasi ya, dari data keuangan menjadi informasi keuangan. Nah, itu disebut perekayasaan. Saya lebih suka mengistilahkan seperti itu. Nah, walaupun pengertiannya secara penuh, definisi secara penuh tidak sesimpel itu gitu ya. Jadi saya mengutip APB nomor 4 ya, bahwa akuntansi adalah kegiatan jasa yang apa namanya, fungsinya menyajikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan mengenai suatu entitas ya. Entitas itu asal kata dari entity. Entitas itu jadi selanjutnya ketika kita berbicara entitas ini berarti unit atau perusahaan atau organisasi keuangan ya. Organisasi keuangan yang sedang kita bahas tentang akuntansinya. Jadi di lingkungan akuntansi kita menyebutnya entitas. Entitas itu bisa apa namanya? Bisa perusahaan, bisa organisasi non perusahaan. Termasuk juga pemerintahan adalah entitas. Tuh. Tapi kalau manusia, manusianya jangan entitas ya. Karena entitas di sini adalah entity maksudnya. Nah, entitas ekonomi. Jadi ini yang dimaksud dengan entitas ekonomi adalah organisasi yang menghasilkan informasi-informasi ekonomis. Dalam ini adalah keuangan. Ya.
yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam memilih di antara beberapa alternatif tindakan. Ya, jadi, banyak sekali kan, pengertian tentang akuntansi. Mungkin kalian pernah mendengar ada yang menyebut akuntansi adalah seni, seni mencatat, apalagi mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, kemudian melaporkan. Itu juga, bisa, itu pengertian akuntansi yang paling klasik ya. Faktanya sekarang nyaris hampir tidak ada caratan-caratan akuntansi. Kalau sudah digunakan, eee, teknologi digital misalnya, paling kita input data, dia langsung menjadi laporan ya. Jadi nyaris tidak ada proses, tadi mencatat, mengklasifikasikan, eee, kemudian apa namanya, mengikhtisarkan dan sebagainya. Secara klerikal itu tidak ada lagi gitu. Tapi sebenarnya proses itu tetap ada, tapi ada di balik mesin ya, di balik komputer. Nah, laporan keuangan pemerintahan umumnya diperlukan oleh eksternal, masyarakat, lembaga legislatif, lembaga, pemeriksa, pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, dan pemerintahan sendiri. Masyarakat, kenapa jadi masyarakat? Nah, masyarakat, kalau kita merujuk pada teori, agensi teori ya, hubungan antara agen dan prinsipal. Agen itu adalah para manajer, prinsipal adalah pemiliknya. Nah, kalau dikaitkan dengan teori itu, eee, dalam laporan keuangan daerah, pemerintah itu adalah para manajer, prinsipalnya adalah masyarakat. Jadi yang utama sekali memerlukan laporan keuangan pemerintah adalah masyarakat, ya. Yang kemudian tentu saja masyarakat itu terlalu banyak, eee, lalu diwakilkan kepada lembaga legislatif, ya, yang kalian ikut memilih anggotanya, tuh. Bagi yang ikut pemilihan, ada nggak yang nggak ikut pemilihan kemarin? Ada ya, lembaga legislatif ya, di daerah disebut DPRD, kabupaten atau kota, atau di pusat namanya DPR. Kemudian lembaga pemeriksa atau pengawas. Dalam hal ini, kalau di pemerintahan, eee, itu BPK ya. Jadi BPK Badan, Pemeriksa Keuangan. Itu di level, pemeriksa eksternalnya akuntansi pemerintahan. Tapi di internal pemerintahan sendiri ada yang namanya satuan pengawas, lalu ada inspektorat, badan pengawas sendiri dan macam-macam. Levelnya banyak sekali untuk mengawasi itu. Kemudian pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi. Nah, siapa? Ya bisa saja dalam negeri misalnya, perusahaan-perusahaan yang memberikan donasi, korporat atau, organisasi-organisasi yang menyumbang kepada pemerintah, misalnya dalam bentuk program, ya, dan banyak itu yang seperti itu. Belum lagi yang berasal dari luar negeri, ya, lembaga-lembaga seperti PBB, seperti IMF, kemudian, G20 dan sebagainya, pemberi utang itu, eee, lembaga-lembaga yang memerlukan laporan keuangan dari pemerintahan. Dan yang terakhir adalah pemerintah sendiri. Jadi, kaitannya dengan kenapa kita perlu memahami ini, karena laporan keuangan itu pada dasarnya adalah sebuah pertanggungjawaban untuk eksternal, ya kan. Jadi kita harus tahu siapa eksternalnya. Kemudian tujuan akuntansi pemerintahan. Nah, yang pertama adalah menjaga aset.
Menjaga aset itu berarti menjaga kekayaan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Kekayaan itu berupa apa saja? Bisa kekayaan yang dalam bentuk aset lancar, ya, ada aset lancar, kemudian ada aset tidak lancar. Sering kita sebut aset tetap. Lalu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat dan daerah, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Di tujuan akuntansi pemerintahan, selain menjaga aset yang ada, dan tadi tentu saja itu dimiliki oleh pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ya masyarakat, pemilik publik ya. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Tujuannya banyak sekali, terutama adalah untuk penganggaran terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan, untuk menyediakan dana dalam setiap kegiatan, baik itu pembangunan maupun non-pembangunan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat atau daerah secara keseluruhan. Jadi tujuan akuntansi pemerintahan satu sama lain itu saling berkait, ya. Dikaitkan dengan penjagaan terhadap aset pemerintah. Nah, ini berarti berbicara soal pertanggungjawaban. Menyediakan informasi juga adalah pertanggungjawaban terkait dengan anggaran misalnya. Kemudian posisi keuangan sendiri. Nah, kalau kita berbicara soal komponen dari laporan keuangannya, tentu kaitannya adalah dengan pemanfaatan bagi pemakai untuk menganalisis, misalnya mengukur kinerja, ya, mengukur kinerja keuangan pemerintah berdasarkan laporan keuangan itu sendiri. Siapa yang akan mengukur kinerjanya? Ya, banyak pihak yang terlibat tadi itu, ya, masyarakat, legislator, ya, anggota dewan dan sebagainya. Dan yang keempat, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintahan secara efisien berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. SAP itu adalah standar akuntansi pemerintahan. Nah, landasan hukumnya ini Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, 32 tentang pemerintahan daerah. Ini undang-undang reformasi semua nih, reformasi pemerintahan dan reformasi keuangan negara, Undang-Undang 17 ya, Nomor 1 2004, Nomor 15 2004 dan semuanya ini. Dan standar akuntansi pemerintahan itu menggunakan PP 24 2005, kemudian PP nomor 58, PP nomor 8, dan yang paling populer adalah PP 771 tahun 2010 tentang basis akuntansinya, accounting basis, dari cash basis ke accrual basis. Itu tolong diingat karena itu selalu muncul. Nah, itu yang tonggak yang sangat bersejarah sejak munculnya PP nomor 71. Dulunya akuntansi pemerintahan berdasarkan accrual cash basis, kemudian berubah menjadi accrual basis. Masih ingat yang dimaksud cash basis dan accrual basis? Ada yang tahu? Silakan coba bersuara, buka suaranya. Apa itu cash basis dan accrual basis? Basis kas atau basis accrual?
Ada yang bisa, ada yang ingat? Halo? Apa? Basis kas dan basis akrual. Ayo siapa yang bisa jawab? Apa itu? Kas itu metode pencatatan yang hanya mencatat transaksi, Pak. Jika Oh, ada penerimaan mhm, atau pengeluaran kas. mhm. Kalau akrual, terjadian transaksi walaupun kas belum diterima, Pak. Oke, jadi kalau cash basis, transaksi itu dicatat berdasarkan apa? Terjadinya penerimaan atau terrealisasinya penerimaan kas gitu ya. Tapi kalau accrual basis, transaksi dicatat pada saat kejadiannya. Jadi bukan pada saat eksekusi atau katakanlah realisasi tadi. Nah itu membedakan, yang membedakan sama sekali. Accrual basis ini pada dasarnya dulu sebelumnya hanya digunakan oleh akuntansi komersial, akuntansi umum. Akuntansi pemerintahan menggunakan yang namanya akuntansi dana. Jadi sebelum PP 71 itu seperti itu, menggunakan cash basis. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, perubahan lingkungan, tuntutan reformasi dan segala macam, maka akuntansi pemerintahan pun juga mengacu pada metode yang sama dengan komersial ya, umum. Oleh karena itu memang kita agak lebih mudah mempelajari akuntansi keuangan daerah atau pemerintahan ini karena sudah agak mirip dengan dengan akuntansi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu akuntansi komersial. Kalau dulunya sama sekali beda, jadi susah membedakan antara akuntansi pemerintahan dan akuntansi keuangan, akuntansi umum. Baik, saya lanjutkan ya. Itu tadi PP Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010. Laporan keuangan. Nah, komponennya apa saja? Laporan keuangan itu berupa neraca, jadi masih sebutannya neraca, kemudian laporan realisasi anggaran. Ini bedanya di akuntansi komersial. Realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau sering disebut CALK. Neraca itu sama dengan yang di komersial. Aset, kewajiban, kekayaan bersih, ya. Tapi disebut kalau di akuntansi komersial disebut ekuitas saja gitu. Modal, ya kan? Ekuitas modal atau ekuitas. Dia di pemerintahan bukan modal namanya, tapi adalah ekuitas dana, ya. Fungsi pengakuan pencatatannya sama dengan yang komersial. Hanya saja karena dia bukan merupakan modal, jadi tidak pas disebut ekuitas modal, tapi adalah ekuitas dana. Nanti kita akan ketemu kenapa jadi demikian ya. Laporan realisasi anggaran. Nah, karena pemerintahan ini bekerja berdasarkan anggaran. Pendapatan, anggaran belanja, ya, pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kita mengenalnya kalau di pusat namanya APBN, di daerah namanya APBD. Jadi anggaran, pendapatan dan belanja daerah kalau di daerah. Komponennya berupa pendapatan, belanja, kemudian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Agak aneh namanya, ada penerimaan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan. Kalau pendapatan itu adalah semua pendapatan, baik yang sifatnya original itu pendapatan, kalau di daerah namanya pendapatan asli daerah, maupun pendapatan yang berasal dari transfer, dari perimbangan. Nah, belanja sendiri nanti ada kelompoknya lagi ya. Umumnya adalah belanja modal dan belanja operasional secara umum. Pembiayaan, penerimaan pembiayaan.
Disebut penerimaan pembiayaan karena itu adalah merupakan dana yang berasal dari pinjaman ya atau utang. Pinjaman utang sama nggak? Sama ya. Dana dari luar negeri, pinjaman dan segala macam. Kenapa disebut pembiayaan? Karena ada kewajiban untuk mengembalikan. Tuh. Kewajiban untuk mengembalikannya. Tuh. Nah, kalau kewajiban untuk mengembalikannya kemana rekening yang digunakan, lalu disebut pengeluaran pembiayaan. Gitu. Jadi pengeluaran pembiayaan ini berisi dari angsuran pokok, ya kan, kemudian bunga, biaya bunga itu, jadi istilahnya itu pendapatan, belanja, kemudian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kemudian laporan arus kas. Nah, laporan arus kas juga agak berbeda sedikit. Ini meliputi aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan. Apa investasi non keuangan? Ya, itu pembangunan infrastruktur ya yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian aktivitas pembiayaan. Tuh. Kalau aktivitas pembiayaan berarti berasal dari kredit utang tadi itu ya. Kemudian aktivitas non anggaran ya, yang tentu saja merupakan arus kas masuk dan keluar, yang menambah kas dan yang mengurangi kas. Catatan atas laporan keuangan. Nah, bagian ini disebut catatan atas laporan keuangan dan merupakan salah satu dari yang namanya laporan keuangan. Jadi kalau laporan keuangan itu hanya berupa neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas tanpa catatan atas laporan keuangan, itu berarti bukan laporan keuangan ya. Karena itu menjadi satu kesatuan. Sama dengan yang di komersial juga begitu. Neraca atau laporan posisi keuangan, laporan operasi atau laporan pendapatan ya, laporan arus kas, perubahan ekuitas ya kan, kemudian catatan atas laporan keuangan. Nah ini ringkasnya. Laporan realisasi anggaran atau kemudian nanti kita akan menyebutnya secara singkat LRA. Kemudian laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL, laporan operasional LO. LO ini mirip dengan laporan laba rugi. Nah, laporan operasional. Kemudian laporan perubahan ekuitas tadi, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama kan ya dengan yang ada di komersial juga begitu. Standar akuntansi pemerintahan. Standar ini mengatur tentang kapan aset, kewajiban, pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, pengeluaran, pengeluaran pembiayaan ini maksudnya. Pengeluaran pembiayaan dicatat dalam akuntansi dan selanjutnya dilaporkan di dalam laporan keuangan. Ya. Jadi ini syarat nih pengeluaran penjualan, maksudnya adalah pengeluaran pembiayaan. Bagaimana penentuan nilai dari masing-masing unsur laporan keuangan tersebut? Ini berarti terkait dengan pengukuran. Dan bagaimana pengungkapannya agar pelaporan unsur-unsur laporan keuangan tersebut dapat diberi penjelasan secara memadai. Di mana penjelasannya? Yaitu di dalam catatan atas laporan keuangan. Oke. Nah, ini yang sedang berlaku PP 24 2005. Nah, ini yang saya sebut tadi, PP 71 2010 ya. Kemudian pedomannya itu berdasarkan Permendagri 64 2013. Tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Menurut PP 24 misalnya begini, bagaimana akuntansi pemerintahan di daerah?
PP 24 2005 menyebutkan bahwa pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintahan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Jadi pemerintah menyusunnya, kemudian sistem akuntansi pemerintah pusat diatur dengan peraturan Menteri Keuangan, sedangkan di daerah di tingkat daerah, gubernur, provinsi maksud saya, kota atau kabupaten itu diatur oleh kepala daerah dengan menerbitkan peraturan kepala daerah. Apakah pergub, perbub atau perwali, ya sering kita menyebutnya itu. Dan ini harus mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah antara lain peraturan pemerintah dan SAP. Jadi karena ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah, maka itu harus diterbitkan dengan peraturan kepala daerah masing-masing ya terkait dengan sistem yang digunakan. Saya lanjutkan. Istilah sentralisasi dan desentralisasi di dalam akuntansi pemerintahan. Sentralisasi, penanggung jawab akuntansi untuk seluruh transaksi keuangan diserahkan kepada satu SKPD. Biasanya adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ya. SKPD, Satuan apa-nya ini apa? Satuan Kerja Perangkat Daerah ya. SKPD. Orang dulu nyebutnya kepala dinas katanya. Nah, jadi akuntansinya itu, pusat akuntansinya itu ada di Dinas Pengelolaan Keuangan, Badan sekarang namanya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD ya. Dan memperlakukan transaksi yang terjadi sebagai transaksi di tingkat Pemda. Jadi mereka yang mengolahnya. Nah, kenapa jadi ada sentralisasi tadi? Karena ada banyak sekali SKPD, ya kan? Ada SKPD yang merupakan pusat investasi, ada yang merupakan pusat biaya, ya. Cost center dan investment center. Cost center itu misalnya apa? Banyak sekali kalau di pemerintahan ya kan hampir semuanya cost center. Kalau investment center atau bahkan disebut revenue center, dia adalah SKPD yang menerima pendapatan pemasukan. Ya kalau di daerah misalnya adalah Samsat ya kan, kantor Samsat itu menerima pendapatan dan memang yang utama di situ. Kemudian juga yang menerima pajak dan sebagainya. Dan itu biasanya di Badan Pengelola Keuangan juga ya disatukan. Namun demikian, Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran tetap bertanggung jawab atas laporan keuangan dari satkernya masing-masing. Jadi paham maksudnya ya? Pertanggungjawaban akuntansi yang mengolah kemudian membuat laporan keuangannya itu adalah di BPKAD tadi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tetapi masing-masing SKPD sendiri membuat laporan keuangan juga gitu. Ibaratnya seperti di sebuah perusahaan ya. Kalau perusahaan komersial ada perusahaan induk, ada perusahaan anak begitu. Nah, BPKAD atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini seolah-olah dia adalah induk perusahaan. SKPD yang lain itu adalah anak perusahaan yang nanti pada akhir tahun mereka membuat laporan keuangan masing-masing kemudian dikonsolidasikan di dalam SKPD Badan Pengelola Keuangan Daerah. Tuh. Jadi mirip seperti di praktik-praktik di perusahaan komersial. Gitu. Kemudian desentralisasi. Jadi ini bisa disebut sebagai asas, bisa juga disebut sebagai sistem. Ya. Setiap SKPD menyelenggarakan akuntansi untuk mencatat transaksi. Oh tadi sudah saya sebutkan. Jadi ada SKPD yang lain tetap mencatat juga gitu.
Cuma nanti laporan keuangannya dikonsolidasikan, sehingga laporan keuangan consolidate namanya. Mencatat transaksi yang terjadi di satkernya masing-masing sehingga menghasilkan laporan keuangan untuk SKPD yang bersangkutan. Dalam hal ini, satker selaku pengguna anggaran disebut entitas akuntansi. Nah, jadi yang disebut entitas akuntansi tadi misalnya apa Dinas Pendidikan, masih ada dinas, masih ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, itu SKPD sendiri. Kemudian apalagi Badan BPK, Badan Pemadam Kebakaran, badan ya, ada Damkar dan segala macam istilahnya itu ya. Itu adalah SKPD tersendiri dan banyak SKPD yang lainnya. Nah, mereka itu adalah entitas yang wajib melaporkan keuangannya, membuat laporan keuangan maksud saya. Nah, dalam hal ini Satker selaku pengguna anggaran disebut sebagai entitas akuntansi itu tadi. Dan selanjutnya laporan keuangan dari seluruh SKPD tadi itu disampaikan ke entitas pelaporan untuk digabungkan menjadi laporan keuangan di tingkat pemerintahan. Tuh. Jadi ada Satker pengguna anggaran yang sekaligus menjadi entitas pengguna anggaran ya dan entitas akuntansi. Kemudian ada SKPD lain atau Satker lain, satuan kerja lainnya yang berfungsi sebagai entitas pelaporan sekaligus juga dia juga sebagai pengguna anggaran di lingkungannya SKPD-nya. Ini yang disebut tadi BPKAD tadi itu ya. Sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah. Nah, ini hubungannya di sini. Kalau kita melihat dari siklus akuntansinya ya. Jadi sama dengan di akuntansi komersial juga ada trial balance, ada kolom penyesuaian, kemudian trial balance as adjusted ya, LRA, LO, neraca. Ini apa namanya di akuntansi kita? Akuntansi yang umum yang ini. Bisa lihat gerakan kursor saya? Coba sambil dilihat. Ini bisa ya? Kelihatan di gambar saya? Apa namanya ini? Neraca? Apa? Kalau kita mau buat laporan keuangan biasanya bikin apa dulu? Ada yang bisa buka suara, silakan. Neraca lajur, Pak. Neraca lajur ya. Ya ini neraca lajurnya seperti ini, sama kan dengan yang di komersial. Jadi ada neraca saldo kita bilang trial balance, kemudian adjusting, penyesuaian sehingga menghasilkan neraca saldo yang telah disesuaikan. Lalu berdasarkan itu menghasilkan laporan keuangan yang berupa LRA tadi. Apa tadi? Laporan realisasi anggaran ya. Kemudian laporan operasi dan neraca. Nah, jadi sama dengan yang ada di bagaimana dia dilakukan penyesuaian, ada jurnal penutup dan sebagainya ya. Saya kira ini sama enaknya karena kalian sudah belajar akuntansi yang komersial sebelumnya ya, jadi tidak terlalu rumit. Oke, sampai di situ. Nah, kita diskusikan sekarang. Silakan diaktifkan videonya biar saya kelihatan wajah-wajahnya ini. Nah, silakan ada pertanyaan. Bebas, nanyakan apa saja. Saya minum dulu ya. Ya, siapa yang mau tanya? Michelle atau Swenly nih? Swenly. Sebenarnya apa kemarin rencana? Bukan Swenly ya namanya aslinya? Bukan, Pak. Apa? Queenly. Queenly. Jadi ingat saya, Queenly. Silakan, ada pertanyaan? Ini kebanyakan masih pakai HP ya berarti ya?
Iya Pak, pakai HP Pak. Nah, ada. Lain kali pakai laptop ya. Kalau nggak punya laptop, pinjam punya orang tuanya, punya kakaknya, punya temennya boleh. Ya repot kalau menggunakan HP. Gimana nanti kalau prakteknya? Ya. Ini yang hadir ada 21. Saya lihat yang terdaftar 27. Berarti ada yang tidak masuk nih. Berapa orang? 6. Baik. Kalian semua sudah terdaftar kan di Google Classroom? Kalau sudah terdaftar berarti namanya sudah lengkap. Namanya terdaftar. Nah, mulai minggu depan absen hanya bisa diisi oleh orang yang namanya sudah terdaftar. Tuh. Sekarang kan kalian mengisi nama ketik. Mulai minggu depan kalian tinggal memilih nama kalian siapa. Kalau lupa, nah baru jadi masalah. Lupa namanya sendiri gitu. Dan setiap absensi ya mulai minggu depan itu poinnya 100 sehingga terlihat nanti di akhir perkuliahan masing-masing orang sudah mengumpulkan berapa poin gitu. Silakan. Ada pertanyaan. Immanuel mana Immanuel nih? Videonya diaktifkan. Sudah baca kan SOP-nya? SOP perkuliahan? Ya. Kalau berdasarkan SOP-nya wajib menyalakan video. Ya. Yang dinonaktifkan adalah audionya, kecuali mau bicara. Itu maksudnya supaya tertib ya. Siti, ada pertanyaan? Siti Nur, siapa nih? Siti Nur Kumala. Kalau di layar saya kok nggak sampai 20 ya. Ada 1. Rizka mana soal ininya, videonya? Coba dinyalakan dulu, saya mau lihat wajah-wajahnya. Nanti ketemu di jalan malah nggak tahu. Oh ternyata mahasiswa gua gitu. Jadi jangan salahkan saya. Kalian jarang menyalakan video, di jalan ketemu saya aksinya nggak ngerti, manggil-manggil, saya pura-pura nggak tahu, bukan pura-pura memang nggak tahu ya kan. Kalian ini semua punya ini ya, punya media sosial aktif di Facebook, Twitter, IG, punya semua nggak? Nggak punya. Punya Pak. Punya, Pak. Punya Pak, punya Pak. Punya Pak. Punya ya. Punya, Tapi Pak. nggak pernah ketemu saya ya. Di Facebook, di IG, di mana itu? Apalagi di Twitter. Belum di-add Pak. Oh belum di-add. Minta di-add dulu kalau gitu ya. Biar saya follow dulu baru kalian baru kalian unfollow. Ya aktif lah ya. Jadi aktif itu dalam artian yang positif. Karena media sosial itu juga tergantung, yang menggunakan positif ya jadi positif. Kalau digunakan untuk tujuan yang negatif ya negatif gitu. Tapi kita kan dalam rangka branding. Kalian tuh perlu membranding diri. Jadi maksudnya sekarang ini branding itu apa? Kalau produk itu menampilkan gitu ya, menampilkan diri kalian itu di masyarakat. Sekarang ini sudah ada kecenderungan begitu. Perusahaan-perusahaan tertentu
Tentu yang besar-besar, apalagi yang perusahaan asing ya, yang besar-besar nih. Ketika dia merekrut karyawan, ya, kalian kan biasanya diminta email ya kan, minta email segala macam. Maka sebelum memanggil kalian, dia melacak dulu, tim cybernya melacak dulu ke media sosial. Ya, misalnya kalian punya Facebook, dia akan melacak di Facebook itu apa kegiatan kalian. Kalau semua positif, ya, kalau semuanya positif, apakah itu kegiatan, apakah itu uploadan dan segala macam, maka mereka berkesimpulan ini karakter orang ini baik. Tapi kalau isinya negatif, maka itu. Jadi gambaran sekarang sudah mulai bergeser. Menilai karakter orang bisa dilihat dari aktivitas di media sosialnya. Yang suka menghujat, yang suka menebarkan kebencian, yang suka jadi buzzer. Ada yang jadi buzzer nggak di sini? Itu jadi catatan gitu. Itu rekam jejaknya. Nah, perusahaan-perusahaan sudah seperti itu, ya, melacak calon pegawainya. Nah, kalau sudah dipandang positif, baru dipanggil orang-orang itu untuk diwawancarai. Ngapain dia mewawancarai orang yang karakternya buruk gitu di masyarakat. Nah, ini yang maksud saya itu tadi. Anda branding, walaupun kita punya tentu saja punya sifat, punya karakter yang kurang, yang negatif misalnya. Jangan tunjukkan gitu. Yang kita tunjukkan yang positif. Bukan berarti falsifikasi. Falsifikasi itu berarti memasukkan. Tidak, tapi kita berusaha menampilkan kebaikan kita gitu. Dan berusaha mengurangi keburukan kita. Caranya apa? Sangat minimal mengurangi keburukan itu adalah dengan tidak menampakkan orang lain. Nah, tidak menampakkan itu kan berarti kan bukan menipu kan ya, bukan falsifikasi namanya. Falsifikasi itu memasukkan identitas. Apalagi contoh nih, mohon maaf misalnya namanya Michelle Swenley, diubah namanya jadi apa gitu kan? Kan banyak yang begitu, mengubah nama-namanya yang aneh-aneh gitu. Jadi itu juga salah. Orang yang mengubah namanya dengan nama-nama yang tidak jelas, itu berarti ingin menyembunyikan diri. Menutup dirinya supaya orang tidak tahu siapa sebenarnya dia. Gitu. Lalu dia bisa bebas bersuara macam-macam di media sosial. Seperti yang di buzzer itu ya kan. Jangan diikutin yang begitu, yang jelek itu ya. Ada buzzer yang dibayar memang, karena penghasilannya dari sana. Tapi tadi kita dalam rangka branding tadi itu, ciptakan image yang baik di masyarakat. Nama kita. Jadi jangan pernah menggunakan nama samaran. Ya, coba Anda lihat, kalau Anda lihat di media sosial saya apa adanya. Nama apa adanya. Ya. Bukan terlalu, kan ada yang bilang, wah terlalu percaya diri, namanya bagus. Enggak juga ya. Justru sebaliknya, kalau orang yang menyamar menggunakan nama orang lain, itu mungkin dia nggak percaya diri gitu. Terhadap dirinya sendiri, terhadap namanya sendiri. Oke, jadi itu ya tolong perhatikan, ini dalam rangka membangun kepribadian kalian. Dan semua media itu kita ambil positifnya untuk kepentingan tadi, membranding diri. Namanya personal branding. Ya. Personal branding. Jadi bangun itu sekarang. Apalagi kalau tujuannya kalian ingin menjadi pengusaha. Wah, itu lebih pas lagi karena memerlukan jaringan yang luas.
Ya. Jadi buka diri untuk membuka jaringan yang luas. Kalau saya begini kedengaran nggak suaranya? Bisa dengar? Dengar, Kedengaran Pak. Dengaran, Pak. dengeran, Pak. Ngapain saya gini terus tadi sampai sakit pinggang saya. Aduh. Tahu-tahu dari tadi nyandar aja. Ini kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya, udah gini aja. Baik, silakan ada pertanyaan. Boleh nanya apa saja, selain akuntansi juga boleh. Jangan nanya apa, Bapak punya duit berapa itu nggak bisa jawab saya. Ayo, silakan. Nanti ini akan saya selang-seling dengan video ya. Video pembelajaran baik yang saya buat sendiri maupun yang dari orang lain. Supaya kalian referensinya jadi lengkap. Gitu. Nah, referensi utama dari saya adalah modul. Ada 2 modul yang sudah saya share, kemudian yang setiap kali pertemuan nanti ada PowerPoint-nya. Gimana? Tirsa, Claudia ya panggilannya. Claudia, mana? Claudia. Videonya nggak kelihatan nih. Oh ada. Claudia, Brandos. Yang minggu kemarin ketemu saya siapa aja nih? Ya, Pak. Brandos ya. Udah, sampai di situ doang. Ya. Nanti pelajari ya, sebelum kuliah minggu depan, Anda pelajari di modul, kita akan belajar apa. Supaya kalian siap membuat pertanyaan. Ya. Seperti ini kan berarti nggak siap nih. Pertama, niat harus dikuatkan, niat untuk belajar. Yang kedua, pelajari lebih dulu, ya. Supaya siap membuat pertanyaan. Saya lebih banyak mengumpulkan nilai nantinya dari hasil diskusi ketimbang dari hasil ujian. Jadi kalian jangan mengandalkan hasil ujian saja. Walaupun secara formal ada nilai ujian dan tugas itu. Saya kan bisa aja mengubah-ubah, dinaikkan atau diturunkan. Nilai ujiannya bagus, saya turunkan. Mau kan? Kenapa saya turunkan? Karena tidak aktif misalnya. Jadi jangan mengandalkan, Pak, saya betul semua jawabnya. Kok dapat nilainya sekian? Ya ingat-ingat proses belajarnya gimana. Jadi aneh kalau orang prosesnya belajarnya buruk, nilainya 100 gitu, ujian. Jadi saya sesuaikan. Semester lalu ada yang protes gitu kayaknya. Merasa benar semua jawabannya, kok nilainya tidak optimal. Jawab paling gampang apa alasannya? Kalau Anda merasa benar semua, berarti Anda copy paste ya. Iya kan? Copy paste dari catatan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu lagi minggu depan ya. Ingat kita mulainya jam 8. Jam 8, oh ya sekarang ada kuliah lagi kan kalian ya? Jam 21-nya. Sampai ketemu minggu depan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Jangan banyak, lupa Pak. yang belum absen. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Ya, Pak.